Megatrust di selatan Jawa Bali Tenggara gitu ya. Dan berdasarkan pusat studi gempa nasional itu magnitudo maksimumnya itu bisa mencapai 8,5. Itu skenario terburuk. Jadi di zona megatrust itu ada bagian-bagian yang terkunci, ada bagian-bagian yang sudah rilis dalam bentuk gempa-gempa kecil. Yang dikhawatirkan oleh kita selama ini kan yang bagian yang terkuncinya itu, yang kita sebut sebagai seismic gap. Jadi seismic gap itu sebuah area di mana seharusnya di situ terjadi gempa besar. Namun dalam kurun waktu tertentu di situ ternyata tidak terjadi gempa besar. Artinya ada dua hal. Pertama di sini dilepaskan dalam bentuk gempa-gempa kecil yang disebut sebagai creeping, atau dia sedang menyusun energi yang sewaktu-waktu dapat dilepaskan. Jadi seperti itu yang dikhawatirkan. Dan saya kira ini sangat baik untuk kesiapsiagaan. Jadi kita harus sudah aware dengan magnitudo yang besar. Meskipun nanti yang datang adalah yang kecil, kita sudah lebih siap. Jadi itu tujuannya adalah untuk kesiapsiagaan, bukan untuk menakut-takuti, untuk masyarakat resah, tapi tujuannya adalah untuk kesiapsiagaan seperti itu. Itu ada hubungannya dengan gempa yang tahun 70-an dulu dengan yang 77 sekarang ini? Iya, kalau gempa yang terjadi tahun 1977, magnitudo 8, sekian, 8,3, itu terjadi di luar zona subduksi, di luar dari megatrust yang kita sebut sebagai outer rise. Itu sesarnya adalah sesar turun yang juga berpotensi menimbulkan tsunami dan sudah menimbulkan tsunami tahun 1977. Itu yang juga menjadi perhatian. Jadi bukan hanya megatrust, tapi juga dari outer rise di luar dari megatrust di sebelah selatannya. Dan jangan lupa di utara Lombok, Bali, Lombok, kemudian Sumbawa sampai ke Flores, itu di utara itu adalah sebuah sesar naik yang dinamakan sebagai Flores Peak Crust atau sesar naik di busur belakang Flores, yang juga memiliki karakteristik yang cukup bisa menimbulkan tsunami juga kalau gempanya besar dan juga menimbulkan deformasi di bawah permukaan laut dalam hal ini. Yang menarik tadi potensi tsunami yang mencapai 26 meter itu tadi ya, yang di 20 berapa tadi? 8. Ya, itu kalau skenario terburuk ketika gempa terjadi di megatrust Sumba tadi. Jadi skenario itu kami modelkan supaya ketika gempa atau tsunami-nya lebih kecil dari itu, kita sudah lebih siap, gitu ya. Jadi skenario terburuk dibuat supaya ketika itu terjadi kita sudah lebih siap. Potensi gelombang bisa didetailkan Pak, seperti apa dengan kalau munculnya megatrust nih, potensi gelombang tsunami itu? Oh, tadi sudah didetailkan ya, masing-masing area itu sudah kami sebutkan tadi, sekian meter, kemudian waktu dia banyak sekian meter gitu. Itu dari pemodelan, nanti masih skenario dan boleh jadi terjadi, boleh jadi tidak terjadi gitu. Kita modelkan yang paling buruk, gitu. Pak, seismic gap yang di wilayah selatan itu di zona sebelah mana kira-kira yang belum rilis sampai sekarang itu? Ya, kalau dari penelitian-penelitian yang dikhawatirkan kalau di busur Sunda ya, dari busur Sunda itu kan berarti dari pantai barat Sumatera hingga selatan Bali, Nusa Tenggara itu busur Sunda ya. Iya. Kira-kira yang menjadi perhatian para ahli seismic gap itu salah satunya di Selat Sunda. Iya. Kemudian termasuk yang di selatan Bali, Nusa Tenggara ini. Oke. Nah, ada juga yang menyebutkan para ahli bahwa ketidakhadiran gempa besar di yang tadi sebutan seismic gap itu karena sudah dirilis dalam bentuk gempa kecil. Jadi di situ tidak ada akumulasi energi gitu. Sudah dirilis aja dalam bentuk gempa kecil. Tapi kan kita tidak boleh abai terkait itu. Justru kita harus mulai menyiapkan mitigasinya. Jadi sekarang bukan lagi kita berbicara kapan terjadi gempa. Karena tiap hari ada gempa. Karena kita berhadapan dengan sumber-sumber gempa. Yang paling penting adalah bagaimana kita siap dengan gempa itu. Mulai dari hal yang kecil lah di rumah tangga. Misalkan kita tahu di tempat kita itu jalur evakuasinya kemana. Titik kumpulnya yang paling aman di rumah kita di mana? Di sekitar rumah kita, yang jauh dari pepohonan, jauh dari yang listrik. Kemudian menyusun benda-benda yang berat itu berada di bawah. Yang bergantung itu harus betul-betul yang kuat. Yang lemari yang menempel ke dinding itu harus kuat. Itu hal-hal di rumah tangga yang saya kira perlu disiapkan gitu. Jadi bukan lagi kita harus panik kapan gempa akan terjadi, tapi mulai dari hal seperti itu yang kita siapkan. Artinya penegasan Pak, artinya megatrust ini masih mengancam ya Lombok. Iya, sejauh itu belum rilis, artinya kan itu masih berpotensi ya. Masih sejauh sebelum rilis artinya masih berpotensi. Artinya kesiapsiagaan itu harus ditingkatkan gitu, harus tetap di-remind, tetap harus kepada masyarakat itu tetap diberikan pengetahuan terhadap itu gitu. Jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa di daerah ini ada ancaman gitu. Jadi kalau Anda di jalan ada lubang, Anda lebih safety atau lebih aman ketika Anda diberitahu ada lubang atau tidak ada lubang.
ya kan? Ketika ada dikasih tahu bahwa dalam perjalanan kita akan berapa lubang, kita akan lebih hati-hati gitu ya. Dibandingkan kita tidak tahu bahwa di jalan itu ada tidak lubang, kita akan ngegas terus gitu dan mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau dari Meskipun rentang tidak ditahu soal kapan kejadian, tapi bisa nggak diidentifikasi lewat siklus misalnya berdasarkan gerakan-gerakan lempeng itu kan ada periodisasinya mungkin bisa Itu yang masih sangat sulit dilakukan ya. Jadi sampai saat ini belum ada teknologi, belum ada metode yang secara pasti dapat memprediksi kapan gempa akan terjadi. Lokasi presisinya itu belum ada. Kalau zona-zonanya jelas, tidak akan jauh dari zona subduksi, tidak akan jauh dari sesar aktif. Tapi kalau presisinya di mana segmennya, lokasinya, kemudian terkait waktu, magnitudo itu yang belum bisa. Makanya yang paling penting adalah mitigasi. Intinya mitigasi. Yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari segi pembangunan misalnya atau populasi penduduknya itu gimana Pak? Ya, jadi secara umum gempa itu tidak membunuh secara langsung ya. Korban jiwa timbul akibat dari kejatuhan material bangunan, yang kemudian kejatuhan pohon atau tiang listrik. Jadi salah satu mitigasi di struktural itu bagaimana kita membangun bangunan tahan gempa, itu yang paling ekstrim ya. Bisa dilakukan, artinya kita meminimalkan dampaknya itu dari situ gitu, dari struktur.